Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini Mulhani TV lagi-lagi mengambil tema cadas terkait menghadapi hasil musyawarah rakyat yang baru selesai digelar di Bandung kemarin, yaitu Presiden Joko Widodo diminta oleh peserta musrah untuk maju yang ketiga kalinya atau 3 periode. Nah, ada beberapa sahabat di sini yang bisa kita mintai komennya. Bagaimana publik menghadapi keinginan musrah? Apakah ini musrah dagelan atau ini musrah beneran? Kita nggak tahu. Cuma menghadapi wacana yang katanya pro demokrasi ini, kita menghadapi seperti apa? Mungkin kali pertama yang bisa memberikan komen, mungkin landasan filosofis mungkin Pak Natsir. Silakan Pak Natsir. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bang M. Askaban, dan yang kita selalu bareng bersama ada senior Bang Mul yang punya Mulhani TV, dan Bang Rahmat Kardi, dan Ustaz Imron, dan Abang Ridwan. Baik, saya tiba-tiba diminta untuk menanggapi terkait dengan adanya dinamika musrah yang dimana tema pembicaraan penting yang dijemput oleh publik hari ini yaitu mendorong Presiden Jokowi untuk tampil 3 periode. Dan hasil rekomendasi dari musrah itu, nampaknya Pak Jokowi tidak diam saja. Dia menanggapi dalam beberapa berita yang saya baca, selama dia ini taat konstitusi dan patuh kepada mandat rakyat. Ya, sejauh yang saya lihat, ya memang agenda 3 periode ini sebenarnya mengundang amarah rakyat yang itu justru akan merugikan bangsa Indonesia menurut saya. Pertama, banyak variabel yang bisa kita ambil. Salah satunya ya contoh kenaikan BBM, kemudian keadilan hukum, dan banyak hal peristiwa-peristiwa yang terjadi di bangsa ini selama kepemimpinan Pak Jokowi. Dari kegelisahan ini nampaknya masyarakat Indonesia, terutama saya sebagai generasi milenial, itu kurang sependapat dengan wacana 3 periode itu. Saya lebih setuju bukan, Pak Jokowi ini cukup dia jadi sebagai kingmaker untuk menjadi teladan demokrasi dalam kontestasi pemilu yang akan datang di 2024 ini. Barangkali ini mungkin pandangan hemat saya yang singkat dan mungkin bisa dilanjutkan sama abang-abang di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada topik yang tiba-tiba sebetulnya muncul lagi di kalangan masyarakat, adanya yang mengajukan Pak Jokowi 3 periode. Ya itu silahkan aja ya, boleh saja mau 3 periode, 4 periode, 5 periode. Tapi kan yang penting kita kan negara yang berdaulat ya. Kalau negara berdaulat itu ada undang-undang dasarnya, ada konstitusionalnya. Jadi sebaiknya kalau ada pemikiran-pemikiran semacam itu, kita tengoklah bagaimana landasan konstitusional kita ya. Ada tidak gitu kan celah itu untuk mengajukan
presiden itu bisa lebih dari 2 atau 3 kali. Nah saya pikir anak-anak muda sekarang nggak usah lah yang udah tua-tua, yang muda-muda udah tahu. Undang-undang dasar kita nggak ada itu. Celah itu tidak ada. Buat yang tua-tua. Tidak, maksudnya untuk jabatan presiden, tapi tidak ada itu. Bisa sampai 2-3 periode itu tidak ada. Karena memang undang-undang dasarnya sudah membatasi hanya 2 kali. Ya. Nah kalau ada pemikiran-pemikiran mau 3 kali, 4 kali, ya kan lucu jadinya. Ini orang nggak paham atau gimana kan terhadap konstitusional kita gitu. Ya toh? Nah saya khawatir hal semacam ini sebetulnya hanya ya sifatnya hanya isu-isu yang bikin heboh aja gitu ya. Menurut saya bikin heboh aja. Presiden sendiri juga nggak menanggapi kok. Kalaupun dia dalam dirinya ya senang-senang aja ya. Tapi kita kan bulat buktinya lah ya kondisi sekarang bagaimana ekonomi, masalah hukum. Sudah banyak sekali masalah ya. Ya kan? Jadi lucu lah gitu ya kalau hal semacam ini timbul kembali. Apa yang hanya pengalihan aja untuk suasana supaya lebih meriah gitu ya. Ya menurut saya tidak usahlah semacam-macam itu timbulkan lagi ya. Kembalilah kepada konstitusional aja. Ya toh. Kalau mau memang ada wacana semuanya itu, ya toh, ya tentunya harus berdasarkan konstitusional. Mau merubah konstitusional, saya pikir itu tidak mungkin, ya toh, tidak mungkin lagi. Cara merubahnya gimana ya? Kalau bicara cara merubah konstitusional, ya tentu hal ini perlu pengkajian lebih dalam. Ya, tidak hanya begitu saja. Harus dalam ya? Iyalah, ya toh. Ada landasan hukumnya, ada landasan sejarahnya dan sebagainya. Ya, jadi sementara itulah ya. Saya pikir hari ini masih cuman sifatnya hanya ini aja untuk mengalihkan suasana atau mengalihkan isu gitu ya. Ya, masalah-masalah sebenarnya udah ruwet gitu, masalah BBM segala macam. Saya kira gitu dulu ya. Mungkin dari yang lain ada yang punya pendapat, silakan. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya sepakat apa yang dikemukakan oleh Bang Edward ya. Sepakat sekali. Karena kenapa kok kita tidak concern kepada persoalan-persoalan bangsa yang bersifat makro maupun mikro ya. Misalnya masalah kemiskinan, kemudian masalah sistem pengupahan tenaga kerja kita, kemudian lagi persoalan tingkat pendapatan masyarakat sampai sejauh mana, persoalan keadilan, persoalan hukum. Nah itu kan mestinya kita sebagai anak bangsa concern ke situ. Nah kok tiba-tiba ada musrah yang mencanangkan supaya Bapak Jokowi itu bisa 3 periode. Bahkan Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan jauh sebelumnya itu kan sudah beberapa kali menolak 2 periode. Karena beliau saya yakin taat dengan konstitusi lah. Tapi ya dia kan? taat juga sama musrah dia. Nggak ada. Karena prinsip negara kita kan sudah ditentukan dengan adanya trias politika. Adanya yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Apa nih Jokowi? Iya kan? Konstitusi dan kehendak rakyat. Iya. Kehendak rakyat kan harus dituangkan dalam bentuk perundang-undangan yang menjadi tugas daripada teman-teman kita di lembaga legislatif. Saya pikir itu. Jadi kenapa concernnya kok kepada Bapak Jokowi untuk 3 periode? Mestinya dikembalikan pada concern aja kepada persoalan-persoalan bangsa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada isu-isu yang seperti ini, kenapa kok yang dituju adalah Bapak Presidennya, Bapak Jokowinya, bukan kepada siapa sih musrah itu? Apakah dia mewakili seluruh anak bangsa yang dimana Indonesia adalah bangsa yang besar? 34 provinsi ya. Ya, kalau mau terjadi dialog silakan aja musrah itu dialog dengan lembaga-lembaga yang lainnya atau disampaikan kepada lembaga legislatif, lembaga yudikatif, ya kan? Sampaikan aja, nggak usah memberikan statement-statement yang kemudian diarahkan kepada kembali lagi kepada Bapak Presiden. Ya kan sudah berkali-kali kok Bapak Presiden kita sudah. Maaf, Pak. Jadi musrah yang kemarin di Bandung ini dihadiri oleh Pak Jokowi, Bang. Pak Jokowi dan elemen musrah pun banyak dari relawan Pak Jokowi. Jadi kalau tadi
Bang Imran bilang dia tidak tahu apa, kemudian dia ini itu enggak ini. Ini kesepakatan beliau. Dan beliau tampaknya seperti kata Bang Edward sangat senang. Makanya bila bilang ini wacana demokrasi, kita harus apa namanya ya demokratis lah gitu. Nah ini menurut sebagian orang ini kurang kurang secara etika lah. Dia sebagai presiden sudah 2 periode, kok seolah-olah membiarkan wacana itu bergulir. Dan itu di kalangannya Pak Presiden sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan kita tadi bahwa wacana 3 periode ini menguat pasca digelarnya musyawarah rakyat di Bandung kemarin. Nah, ada sebagian orang berpikir bahwa kekuasaan presiden itu kalau diperpanjang, bahkan kalau diberikan waktu seumur hidup, itu bisa mengikis oligarki. Jadi satu wacana yang menurut saya bisa kita bahas di forum ini. Dan kita minta tanggapan Bang Kaban, benar nggak kalau misalkan ini presiden itu seumur hidup, apakah itu bisa menjadi antitesa bagi kooptasi negara oleh oligarki, Bang? Silakan, Bang. Jadi perbincangan masalah 3 periode dan adanya musra ini memang sesuatu yang sensitif, ya, sesuatu yang sangat sensitif. Karena dari sisi mana kita melihatnya? Apakah dari sisi wacana, ya, 3 periode itu berapa lama? Ya, 3 periode itu berapa lama? Apakah 3 kali 5 menjadi 15 tahun? Atau dibikin 1 periode itu adalah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun? Jadi 3 periode menjadi 21 tahun, 24 tahun, jadi 30 tahun. Jadi dari sisi mana kita mau melihat istilah 3 periode ini? Terus yang kedua, ada yang mengatasnamakan musra, musyawarah rakyat. Ini representasi siapa? Ya, mengatasnamakan rakyat itu apa legal standingnya? Ini lagaknya itu gitu kan. Legal standingnya itu apa? Ya kan? Kalau di sana ada musra 500 orang, dihadiri presiden, dia mengatasnamakan musyawarah rakyat. Nanti di sebelah sana ada 3.000, 5.000 orang bermusyawarah, itu rakyat juga. Datang nggak presiden? Presiden mau datang nggak? Ya kan? Mau datang nggak? Nah, jadi dari sudut mana kita mau mendalami masalah ini? Nah, saya mencoba. Kalau kita berpikir konstitusional, ya kan? Kalau kita berpikir konstitusi, yang dikatakan oleh Bung Edward tadi, ya kan? Kalau kita berpikir konstitusi adalah apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar. Dan ingat bahwa kekuasaan di Indonesia ini, kekuasaan ini diatur, ingat nggak kita dulu, dari sejak SMP, SMA, kuliah, hukum dan sebagainya, bahwa kekuasaan itu bukan tidak tak terbatas. Kan itu bahasanya. Kan, jadi kekuasaan itu bukan tak terbatas. Artinya dia terbatas, dibatasi. Nah, pengalaman selama Orde Baru, ya kan? Tidak bisa kita menyalahkan Pak Harto. Karena waktu itu dapat dipilih kembali. Dapat dipilih kembali. Tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Ya, presiden memerintah selama 5 tahun. Nah, setelah itu dapat dipilih kembali.
Nggak ada batasan. Titik ya. Nah, nggak ada batasan. Kita sebagai mahasiswa yang mulai berpikir demokrasi, para aktivis-aktivis, para tokoh-tokoh, setelah melihat sekian puluh tahun Pak Harto, mulai timbul pemikiran, ya, bagaimana kalau itu sudah mulai dibatasi? Itulah direformasi, dibatasi hanya 2 kali. Ya, dibatasi 2 kali. Ya, ada cuma 10 tahun. Artinya, mau rakyat rame-rame bermusyawarah minta 3 periode, undang-undang tetap mengatakan 2 kali. Tidak bisa lagi. Coba ingat, waktu era SBY itu kan boleh dikatakan situasi ekonomi relatif bagus. Kepercayaan dunia internasional oke. Ya. Partainya membesar. Kepercayaan masyarakat tinggi. Tapi isu 3 periode ini ditepis, nggak ada. Nah, tiba-tiba sekarang ada bahasa 3 periode. Nah, di sini kita melihat ya bahasa bahwa setiap presiden ketika dia mulai memangku jabatannya, dia disumpah. Itu bahasanya, saya bersumpah demi Allah, saya bersumpah akan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45. Kalau dia mengatakan Undang-Undang Dasar 45, berarti termasuk di dalamnya pasal tentang 2 periode. 2 periode. Ya. Jadi, kalau dia berpikir di luar itu, ya kan, artinya dia mengingkari sumpahnya. Dia mengingkari sumpahnya. Dan itu dia sudah katakan, orang-orang yang mengusulkan 3 periode itu menampar wajah saya. Ya kan ada bahasa, menampar wajah saya. Itu berarti cari muka apalah istilahnya dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi itu sebenarnya bahasa 3 periode ini ya kalau itu dilanjutkan itu sama dengan menampar wajah presiden dan presiden mengatakan boleh dong wacana seorang presiden dia harus teguh dengan sumpah jabatannya. Ya, jadi seorang presiden itu dia harus terdepan menunjukkan kepada rakyat tegakkan amanat Undang-Undang Dasar. Saudara, kita boleh berdemokrasi, kita boleh berwacana, tetapi menyangkut masa jabatan presiden, Undang-Undang Dasar telah menetapkan hanya 2 kali. Selesai. Ini berandai-andai, Bang. Berandai-andai. Jika ini agenda ini terus seperti snowball ya. Melaju kencang kemudian jadi MPR-nya merubah konstitusi kita. Kemudian masyarakat atau musra-musra ini malah mengamini itu. Apa yang harus kita lakukan tuh, Bang? Iya. Begini. Kita bernegara ada institusi, ada aturan yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Ya, ada mekanisme untuk merubah Undang-Undang Dasar melalui sidang MPR. MPR terdiri atas DPR dan DPD. Mereka bersidang. Ya kan? Tapi menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar jangan lupa ada referendum. Referendum dari mana, Pak? Referendumnya dari? Iya, jadi ada amanat ya bahwa menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar itu ada perintah untuk referendum. Jadi ide demokrasi wacana tapi dihadapkan dengan mekanisme. Nah, dihadapkan dengan mekanisme. Jadi ini coba ini tolong kalau aku melihat bahwa seorang presiden itu tidak gampang mengatakan ini wacana demokrasi. Dan itu sudah diucapkan oleh presiden. Iya. Jadi jadi presiden itu ngomong wacana demokrasi tapi itu melanggar sendiri. Malah yang selalu
diperhadapkan oleh presiden, saya disuruh mundur, oke-oke saja. Saya dibilang apa saja boleh katanya. Masa bicara 3 periode nggak boleh gitu, bahasanya gitu. Ini perintah konstitusinya sudah ada. Nah, kalau mau bicara itu di majelisnya, ada majelisnya. Ya. Kalau ini misalnya terus begitu ya, ya kita harus bersiap-siap. Ya, kita harus bersiap-siap. Siapapun presiden, atas nama dukungan rakyat, dia merubah undang-undang dasar. Kalau undang-undang dasar itu terlalu sering berubah, hanya sebatas untuk memenuhi hawa nafsu kekuasaan, ya kan? Itu akan menimbulkan bukan hanya gejolak, itu akan menimbulkan sebuah tirani. Kalau pikiran ini Bang, pikiran yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ide presiden 3 periode bahkan seumur hidup, itu menjadi antitesa bagi kooptasinya oligarki. Menurut Abang gimana tuh? Kita perlu memaknai oligarki itu apa. Oligarki ini ada sekelompok elit yang mengatur, yang sangat berpengaruh untuk menentukan siapa calon presiden apa dan sebagainya. Ya kan? Kan itu ada elit, ya sekelompok elit yang di belakang layar mengatur oligarki itu. Nah, kalau begitu ceritanya, berarti pusat oligarki itu ada pada presiden. Dengan wacana 3 periode. Kalau dengan bahasa wacana demokrasi seperti ini. Kalau iya gimana, Pak? Kenapa? Kalau memang iya gimana? Kalau itu terjadi, berarti kita sudah masuk dalam wilayah sistem tirani kekuasaan. Jadi kita nggak bisa melawan dong. Tirani kekuasaan. Tapi jangan lupa, di dunia ini, sehebat apapun tirani, dia rontok dengan rakyat. Itu rumus itu. Itu sudah, ini sudah pengalaman. Kita baca dong sejarah Imperium Romawi kuno, Romawi baru, ya bagaimana di zaman Plato dan sebagainya itu, ya kita bisa sistem republik pernah gagal, berganti dengan sistem imperium, lalu berubah lagi. Itu fakta sejarah, fakta sejarah. Jadi kenapa kita harus mengulangi sebuah kegagalan? Ya. Kenapa kita mengulangi kegagalan? Kan kita membatasi ini maksudnya adalah agar semua orang ketika memimpin negara, menjabat sebagai presiden, dia melakukan sesuatu yang terbaik, dia berikan sesuatu yang terbaik untuk rakyat, negara, dan bangsanya. Cukup 2 periode. Cukup. Salam 2 periode. Atau sekarang kan ada beberapa teman itu menggagas 2002 tagar ya. Tagar 2024 gantian dong. Ini semacam satire dari elemen masyarakat terhadap presiden sekarang. Bahwa jangan you dengan tameng atau cover bicara demokrasi, wacana demokrasi, kemudian malah mendorong ini. Karena kan faktanya ternyata musrah ini diinisiasi oleh ketua pelaksananya Andi Yakub Noea. Yang jelas-jelas beliau adalah komisaris utama di perusahaan negara kan, di PP atau di BUMN negara. Kayak seperti ini apa nggak ada yang gerah gitu elit-elit bangsa ini? Ya kita jangan terperangkap dengan personal begitu. Tapi kita membangun negara ini adalah sistem. Ya, ketika kita bicara tentang negara itu bicara tentang sistem. Kalau sistemnya itu tertata, ya tertata dengan akurat, tertata dengan baik dan benar, siapapun presidennya itu akan menjadi baik. Ya, kalau ada orang merasa bahwa saya akan bisa memperbaiki bangsa ini bila 3 periode, itu sebuah kesesatan berpikir. Orang setengah periode aja udah babak belur. Ya. Ya. Jadi kalau dia menganggap bahwa saya kalau 3 periode baru bisa menyelesaikan, itu sebuah kesalahan berpikir tuh. Kenapa? Karena baru perjalanan belum 2 periode saja, dia sudah menuai kegagalan.
Artinya apa? Di situ telah terjadi degradasi trust. Ya, kepercayaan itu runtuh. Sementara kepemimpinan ini adalah trust. Jadi kalau ada mengatasnamakan ini adalah wacana demokrasi atas nama musyawarah rakyat 3 periode, menurut saya secara personal itu hak orang bebas. Tapi dalam konteks sistem bernegara, ini bisa menimbulkan lahirnya sebuah tirani baru. Gimana teman milenialis melihat ini seperti apa ini Pak Nasir? Udah. Tadi menanggapi apa yang disampaikan sama Bang MS Kapan cukup panjang lebar, saya pikir itu memang betul Bang. Jadi legasi Jokowi ini boleh kalau misalnya kita sedikit ke Nusantara di IKN misalnya, ya anggaplah itu sebagai legasinya. Jangan lagi ditambah-tambah legasi 3 periode, apalagi mengajak rakyat untuk membangun narasi wacana 3 periode. Secara prinsipnya memang konstitusi memang memberikan hak untuk dilakukan itu, tapi upaya itu memang harus dihentikan, dan jangan sebagai pemimpin Jokowi itu seharusnya tidak melakukan itu. Barangkali begitu, Pak. Yang menghentikan siapa? Siapa yang bisa menghentikan? Ya, Semua partai dukung. ya ini kan suara ini kan dimulai dari dalam. Kita ini kan Dalam mana? sama-sama pemain lah di lapangan ini. Ngerti lah ini. Kayaknya Mulhandi ini pendukung berat namanya ini. Pendukung berat. Bukan ini. Jawabannya kurang jelas ini. Jadi gini, ini kan ya tadi kata Bang Kaban ini kan apa sih urgensinya Jokowi datang ke sana gitu Nah, kan? itu kan Gitu tanda-tanda yang oke Nah, kan? kalau dia datang ke sana itu pasti ada sesuatu yang Udah urgent. benar. Nah, Udah benar, artinya kawan. ini sebelum Jokowi ke sana ini sudah ada muncul isu besar ini di dalam. Betul. Dari dalam isu ini yang Udah dimainkan. direncanakan kan? Nah, makanya yang harus menghentikan ini sebenarnya Siapa? adalah mereka yang sedang berkuasa saat ini. Ya, contoh misalnya kan ini kan isu ini kan berkembang dari dalam. Ya. Dibawa keluar, Ya. disambut sama rakyat. Tuh. Lalu pura-pura dibikin musrah, Ya. ya diutus Itu jelas lah, satu dua pura-pura orang gitu jelas. kan. Jadi undang Jokowi datang, Datang. clear urusannya, Datang. Jokowi besok kirim orang ke Sumatera dan lain sebagainya, bikin demo desakan Iya. DPR, kan selesai. Iya. Urusan ini kan nggak lepas dari sebuah permainan, gitu kan? Atau kita bikin begini, musyawarah rakyat, pesertanya 1.000 orang, undang Jokowi, judulnya kami tolak 3 periode. Mau nggak dia datang? Oh. Mau, bisa. Kalau demokrasi mungkin dia mau Mau datang. nggak dia datang? Mau. Bisa mau. Yakin. Loh, Jokowi acara 212 8 juta orang ini datang Oh, dia. lain itu out context. Ini menarik ini ya. Memang kalau bicara 3 periode memang sangat menarik karena dari mulai kapasitas penyelenggara. 3 periode itu makin meningkat. Iya nggak? Makin meningkat kemauan Pak Jokowi ini. Iya kan? Kehendak rakyat. Sekarang kehendak rakyat plus kehendak rakyat. Ya, selain itu ada satu ada satu ide atau saran dari satu pengamat, Peri Amsari ya, pakar hukum tata negara, untuk mengecek rekening para penyelenggara musrah. Jadi jangan sampai Kok uang gua dicek-cek gimana? sih? ada aliran dana besar untuk menggerakkan ini. Menurut saya menarik karena versi Bang Kaban tadi ini kan udah jelas konstitusi udah bilang dua periode. Kenapa dia mau wacana 3 periode? Berarti ini penjahat, istilahnya Peri Amsari. Ini penjahat konstitusi gitu loh. Pak Imron ada ini, Ustadz Imron. Kalau menurut saya kita juga jangan terjebak juga dengan isu-isu yang bergulir dari musrah itu ya. Saya sih tetap kembali kepada dasar negara kita, harus kembali kepada konstitusi aja. Kalau memang sudah diamanatkan 2 tahun ya sudah 2 tahun. 2 periode kan.
Nah kemudian Kalau Pak, benar-benar terjadi nanti dulu Pak 3 Mul, periode, nanti kita dulu. harus berusaha Partai Umat dapat minimal 2. Jangan sampai Fanatis, nanti fanatis. Minimal 2. Enggak fanatis ke Partai Umat saya kan. Dua Partai Umat harus dapat. Ya enggak? Bahasanya kalau Partai Umat benar ke Jokowi. Kan nggak ada yang berani ngelawan Jokowi kan kalah terus. Enggak, tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Kaban ya, bahwa untuk merubah konstitusi itu kan tidak mudah. Tidak mudah. Ada mekanismenya, ada sistemnya gitu loh. Jangan kemudian Pak Mul juga mengandai-andai seperti itu. Nggak boleh juga. Artinya begini, Saya kalau nggak berandai-andai. Nggak. Jokowi ini kuat. Iya kan? sementara opini ini sudah bergulir. Kemudian kita terandai-andai dengan Nah, opini itu. saya bikin Partai Umat Saya dapat 2 nggak begitu. menteri. Udah itu aja. Nah, yang jelas-jelas kan? yang jelas-jelas Kita sekarang. datang ke Jokowi. Nah, Gua minta 2. ini cara berpikir Mul ini, itu cara berpikir statis seperti sekarang. Kalau kita yang menang lebih dari 20%, kita yang ngatur negara. Oh iya, Iya. makanya lulus dulu, bro. 5%. Sebenarnya terjadi. Iya. Ya, jadi jangan bahasanya seakan-akan ini, jangan gitu dong, ya kan? Ya. Masa 2 sih? Kalau kan, Loh, kecuali itu lulus kalau nggak 5%. selesai Nah, nih, jadi ya kan? teruskan Bang Imron. Nah, jadi saya pikir kita harus tetap berpegang teguh bangsa ini kepada konstitusi yang begitu sudah kita sepakati bersama dan kuat gitu ya di mata hukum. Tinggal bagaimana sekarang ini kita tidak lagi terjebak dengan opini-opini seperti itu bangsa ini, jangan. Tapi kita kembali kepada persoalan-persoalan bangsa ini yang lebih penting buat rakyat. Apalagi sekarang nih misalnya, apa dampak dengan kenaikan BBM? Ah. Itu yang mestinya kita koreksi gitu. Kita cari solusinya seperti apa. Itu Apakah tugas harus Pak Rahmat, naik? Pak. Itu tugas Ya Pak kan? Rahmat BBM itu. Kenapa? Apa tugas Pak Rahmat? Ya. Kawan-kawan itu. Katanya tadi BBM itulah bapak-bapak meriang. Jadi kita lebih real gitu. Ya. Kenapa kita harus menghabiskan energi kita dengan opini-opini yang kemudian menjebak kita dengan mengandai-andai? Iya kan? Lebih baik Nah, yang justru real-real kita saja. jangan terjebak bahwa jatah Partai Umat minimal 2. Biar Pak Jokowi dengar deh sama Luhut kan. Jangan lupa loh, jatah gue ntar kau datang. Kalau nggak gue acak-acak. Kan tinggal gitu aja kan. Oh, nggak begitu. Nggak begitu. nggak Mau yang halus kan? Bukan. Periodisasi Jokowi itu halas, udah selesai 2 periode. Alas. Halas. Sudah. Halas. Tapi kalau teman-teman di Musra itu mau menyampaikan narasinya, wacananya menjadi 3 periode, ya urusan mereka. Silakan. Tapi secara konstitusional sudah selesai 2 Iya, periode. benar, orang tahu Dan itu. Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan itu. Tapi kan kemarin Gitu dia loh. oke juga di periode Enggak, 3 periode. enggak Oke, juga. oke dia. Oke dia. Dan dia datang. Kalau dia oke, artinya memang dia apa nama itu? Ini tampar wajah gue nih. Nggak apa-apa Iya. dong. Jadi nggak ada masalah. Empat yang itu 3 periode Di kan. situ wibawa pemimpin dong. Wah, pemimpin dong. Jadi trust ini menjaga kepercayaan rakyat itu loh. Dan itu juga dibaca di oleh dunia Dunia. internasional. Jangan kita memimpin itu merasa bahwa kita hanya di sini. Enggak, semua gerak-gerik kita itu dipantau oleh dunia internasional. Bisa dipercaya nggak ini pemimpin ini? Harus gitu dong. Nah, kita tidak bisa membanding-bandingkan. Tapi saya melihat bagaimana waktu SBY 2 periode, dia mendapat penghargaan internasional itu banyak sekali. Gitu kan? Artinya dunia percaya. Dan dia lepaskan jabatan itu dengan begitu elegan. Begitu bagus. Nah, ini karena dia ingin membangun sistem bernegara. Jadi, bukan ingin mempertahankan kekuasaan atas nama demokrasi, jangan gitu dong. Ini cara berpikir. Atas nama kehendak rakyat tuh. Bang Edward ada yang ini. Ini kalau konstitusi jebol nih gimana nih Bang Edward? Ya, terima kasih. Makin hangat. Tadi bagaimana kalau konstitusi jebol? Saya pikir tadi Pak Kaban sudah menjelaskan kan, ada mekanismenya, ya toh. Bagaimana untuk merubah konstitusi. Kemudian juga harus adanya referendum, ya toh. Negara mana sih yang mengangkat pemimpinnya itu dia bisa berkuasa lama? Memang kehendak rakyat, saya belum ada yang dengar. Negara mana sih?
memberikan contoh. Memang rakyatnya berkehendak gitu. Itu zaman modern sekarang nggak ada. Nggak ada. Konstitusional kita kenapa membatasi menjadi 2 periode? Karena udah melihat contoh-contohnya. Bukan hanya begitu saja punya ide membatasi 2 periode. Enggak. Sudah banyak contoh-contohnya. Ya. Power tends to corrupt menurut Lord Acton. Absolusi power, absolusi korup. Itu sudah menjadi dalil dalam ilmu politik, kekuasaan. Ya toh? Dan itu memang sudah terbukti. Ya toh? Jadi saya pikir itu kalau misalkan akan dirubah, wah ini kembali kepada berpikir ke zaman tirani, zaman dahulu kala. Yang banyak ternyata peradabannya banyak yang hancur tuh. Kita pikir peradaban kita bagaimana kelanjutannya kalau memang dipimpin oleh tirani. Ya toh? Jangan hanya memikir pendek saja. Ya. Jadi saya pikir para politisi kita sekarang ini mungkin lagi lagi mencari-cari pembagian nanti bagian 2024, kemudian mancing-mancing kembali. Bagaimana Pak Presiden mungkin bisa berubah pikiran ya. Ini hanya bola-bola salju saja yang dilempar. Saya pikir nggak ada nggak. Ya, saya pikir ini hanya wacana yang ya nanti hilang dengan sendirinya lah. Nggak ada. Ya. Jadi menurut saya begitu ya. Saya yakin tidak akan jebol. Oh juga nggak laku, ini udah lagu lama. Ya toh nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin bisa jebol. Bukan soal pesimis. Jadi kita mesti logik juga gitu. Mesti logik juga. Kita lihat juga dong keadaannya, realitanya bagaimana kepemimpinan. 9 partai gitu. Begini Pak Mulhandi, kedaulatan negara ini bukan partai yang menentukan. Bukan hanya partai. Ya, ada kekuatan-kekuatan lain di luar partai politik. Kekuatan apa? Tuhan. Ya bisa kekuatan Tuhan juga. Ya toh? Ya toh? Nah, kekuatan dari rakyat itu sendiri kalau memang dia sudah tidak lagi percaya dengan pemimpinnya, itu akan dengan tersendirinya akan bersatu melakukan perlawanan. Jadi 9 partai melawan Tuhan ya, kekuatan Tuhan. Nah, bukan Tuhan, ya toh. Power. Bukan power rakyat, nggak mungkin lah gitu ya. Kalau Pak Mulhadi menginginkan 3 periode silakan saja buat konstitusi baru sendiri. Udah 9 partai mendukung Jokowi. Ya kan belum tentu juga. Bentar, ini yang Basamol ini berbahaya nih. Bahaya dia. Dia mau men-sliding. Dia mau sliding tegal nih. 7 partai politik mendukung Jokowi, iya. Ya kan? Di parlemen iya. Ya. Tapi dalam konteks merubah periode, Mbak Mega jelas nolak. Ya, Mbak Mega nolak. Ya. Gerindra nolak. Ya, ini itu kan sesuatu. Jadi yang dibilang multu, partai politik mendukung Jokowi sebagai presiden, iya, tapi untuk merubah konstitusi ada mekanismenya, dan itu mesti ada sebuah studi, ya, mesti ada pengkajian yang mendalam tentang itu. Dan yang penting tadi, aku bilang, tanya rakyat Indonesia, Musrah ya. apakah perlu nih dirubah masa jabatan presiden? Itu biayanya mahal. Kenapa? Itu memang mempersulit supaya undang-undang dasar itu jangan dirubah terlalu gampang. Nawaitunya gitu kan. Tetapi memang juga ada dampak-dampak dari undang-undang dasar yang sekarang ini yang karena memang dari segi substansi undang-undang dasar yang ada sekarang udah jauh berbeda dengan undang-undang dasar 45 yang ya amandemen gitu kan. Tapi whatever sekarang ini kita pakai yang ada sekarang. Ya, pakai yang ada sekarang itu sudah jelas ada mekanisme-mekanismenya gitu. Jadi kalau itu dilakukan untuk membiayai pemilu aja sekarang pemerintah kelabakan. Apalagi mau bertanya lagi sama rakyat. Nah, pikir ya bukan mengecilkan, tapi jangan kita habiskan energi bangsa ini terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah disepakati. Ya, itu jangan kita habiskan energi bangsa kita ini dalam perdebatan
hanya ingin mempertahankan kekuasaan, padahal kekuasaan itu sudah diberi kesempatan, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu. Iya. Makanya Pak Edward, kalau satu jadi pemimpin itu, jagalah omongan. Jagalah omongan. Jadi presiden itu dia harus mewujudkan apa yang dia kampanyekan. Bukan ide muncul seketika, spontan-spontan. Jadi harus, karena presiden ini ketika dia berpidato, dia bukan hanya didengar oleh rakyatnya, tapi dia juga didengar oleh dunia. Nah, begitu nggak sesuai, orang langsung ngukur, ternyata itu. Nah ini, jadi Pak Mul, saya pikir masalah 3 periode ini, itu jangan menghabiskan energi bangsa, dan jangan kita timbulkan suasana friksi di tengah-tengah masyarakat. Apa amanat konstitusi, amanat undang-undang dasar 45 yang ada sekarang? Jalan. Udah selesai. Nah, pegang teguh. Ya kan kita harus siap menghadapi. Simulasi Ya, kan simulasi. Sementara PKS, Demokrat, pro. Mulai ngeles. Pro. Ya kan pro. Ke Jokowi Mulai sekarang ngeles kan. dia, Wat. Coba, Wat. Bata dulu. Demokrat sama PKS sudah ke Jokowi juga. Gimana Partai Umat kan? Harus lebih dari mereka dong. Jatahnya. Pak Bas, tolong lurusin, Wat. Ini Pak Mul Dia kembali biasa kepada ilmu sekolah, repot. cara politik praktis saya gitu kan. Iya, kalau masalah dukung Pak Mul itu silakan saja. Itu kan namanya juga perpolitikan ya, demokratis silakan. Tapi kan kita harus tinjau lebih jauh lagi ya toh. Persoalan 3 periode, 2 periode itu kan sebetulnya sudah ditolak oleh Bapak Presiden. Kemudian ada lagi yang mengusungnya untuk 3 periode, yaitu saya kiranya ya pengalihan sebetulnya, nggak perlu terjebak lah. Ya memang ya beliau datang ya toh, silakan saja udah sebagai presiden datang. Makanya seperti yang dibilang tadi Pak Imron, jangan terjebak lah. Adakan lagi aja kelompok lain. Undang juga Pak Jokowi, Pak Kaban bilang kan. Loh, nah inilah persoalannya. Kalau udah bicara masalah isi tas, ya kan, persoalan isi tas, ini nggak perlu kita diskusikan lagi masalah ini, ya toh, nggak perlu. Bukan soal menyerah, tidak ini apa namanya, tidak perlulah pembahasan semacam itu ya saya kira ya. Masalah itu tas segala macam. Jadi saya pikir nggak perlu lagi dibahas untuk masalah ini. Lebih baik fokus kepada masalah-masalah yang mendasar lah, yang dibutuhkan masyarakat. Kalau Ya, 2 periode udah oke. Iya kan, Iya. kalau ada tiba-tiba ada 3, 4 siap nggak? Nah, itu loh. Nggak perlu lagi jawab siap atau tidak siap, kan sudah ada mekanismenya. Ya toh, lalui dulu referendum, minta persetujuan rakyat, setuju nggak? Kalau setuju rakyatnya, Biaya untuk itu kan besar. Setuju rakyatnya mana? duitnya banyak Indonesia nih. Saya kira cukup lah ya. Yang lain mungkin. Ya, saya kira tadi yang disampaikan oleh Bang Kaban bahwa kita harus menyudahi diskursus atau wacana 3 periode ini memang menjadi hal yang sangat penting karena ini energi bangsa ini harus diarahkan ke arah yang lebih positif. Atau bicara legacy, Pak Jokowi cukup lah. Kalau misalkan mau ada legacy ibu kota baru, oke lah itu kita terima. Tapi jangan mengkhianati konstitusi. Cukup 2 periode dan 2024 gantian. Mungkin itu diskusi kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar.